rekan-rekan semua ya, sekarang sudah nampak di layar ya, seperti yang tadi saya utarakan di awal. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa ya. Jadi kita akan membahas mengenai balance belief nih ya. Jadi keyakinan yang seimbang. Nah, bagaimana nantinya ya guru besar kita semua akan memberikan panduan kepada kita bagaimana supaya hidup kita ini bisa seimbang. Ya, tapi tidak cukup seimbang saja rekan-rekan ya. Nanti guru besar kita pun akan memandu bagaimana konsep keyakinan yang ada di dalam diri kita, sehingga selain kita juga seimbang dalam hidup, tapi juga kita memiliki keyakinan akan harapan-harapan kita di kemudian hari, rekan-rekan ya. Insya Allah guru besar kita nanti akan memandu sampai rekan-rekan nanti memahami konsepnya seperti apa. Oke. Nah, pada malam hari ini rekan-rekan ya, seperti biasa, pokok bahasannya yang pertama kita tentunya nanti akan membahas herbal kita ya. Nah, nanti dari sudut pandang, mulai dari sudut pandang bahan, kemudian juga nanti manfaat, dan nanti mengenai uraian secara langsung nih ya, herba apa saja yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang keduanya yaitu kita masuk nanti kepada tema utama ya, tentang balance belief. Kemudian juga ya, kita juga akan nanti mendengarkan quote ya dari guru besar kita semua. Insya Allah quote ini akan memandu ya kita dalam keseharian kita rekan-rekan. Sekaligus juga nanti memotivasi kita. Ya, kemudian nanti penutup ya. Nah, rekan-rekan semua. Nah, ini ya pada malam hari ini ya kita akan membahas satu bahan herba yang memang ini kalau menurut saya mungkin di antara rekan-rekan ada yang sudah pernah mendengar gitu ya. Ada juga mungkin yang belum ya. Nah, ini istilahnya kirinyuh rekan-rekan, kirinyuh atau dalam bahasa lain disebutnya taklan ya, taklan atau takelan. Nanti guru besar kita nanti akan menjelaskan ya. Jadi ini sebagai salah satu bahan dari herba GM ya. Ini bahan utama ya. Di samping nanti bahan-bahan yang lain ya sebagai bahan pendamping ya dari satu produk herbal nanti akan kita bahas ya, yang akan guru besar kita bahas bersama dengan rekan-rekan semua. Nah, di sini rekan-rekan ya. Nah, mungkin di antara rekan-rekan ada yang sudah mengenal ya, ini kirinyuh. Jadi kirinyuh ini secara pengertian ini ya, di sini ada klasifikasinya nih ya. Mulai dari kingdomnya, ada super divisi-divisinya rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan baca, ada di salah satu produk kita, oke deh saya utarakan sekarang ya, itu di B powder rekan-rekan ya. Di B powder itu ada namanya bahasa latinnya Chromolaena odorata. Nah, jadi kalau dalam bahasa kitanya, nah ini disebutnya kirinyuh. Atau nama lain ya, nama lainnya diantaranya semak bunga putih, ada juga yang menyebutnya takelan atau tekelan, ada juga yang menyebutnya yaitu gulma siam. Oke, lanjutkan. Nah, jadi rekan-rekan ya, kirinyuh ini merupakan perdu berkayu ya, tahunan ya. Jadi bentuknya tahunan ya, di mana batangnya membentuk cabang-cabang sekunder. Nah, ciri-cirinya nih, bagi kita yang belum tahu kirinyuh seperti apa, nanti guru besar kita tentunya akan membahas lebih dalam lagi rekan-rekan ya. Jadi daunnya ini berbentuk segitiga ya, rekan-rekan bisa lihat di gambar di sampingnya. Kemudian juga mempunyai 3 tulang daun. Nah, ini bila diremas akan terasa bau yang menyengat nih. Kemudian juga percabangannya berhadapan dan bunga majemuk berwarna putih sedikit kusam ya atau kotor rekan-rekan. Jadi gambarnya yang ada di samping. Ya, bagi yang memang belum mengetahui apa itu kirinyuh ya atau takelan. Oke, selanjutnya. Nah, kandungan zat rekan-rekan ya. Kenapa daun kirinyuh ini yang memiliki banyak manfaat ya? Karena ternyata rekan-rekan ini memiliki kandungan zat yang beragam dan juga memiliki manfaat yang luar biasa sebetulnya rekan-rekan ya. Nah, daun kirinyuh sendiri memiliki berbagai kandungan zat nih. Mulai dari minyak atsiri. Jadi ada kandungan minyak atsirinya. Kemudian juga ada steroid ya, ada alkaloid, ada flavonoid, ada juga fenolik, ada tanin, ada saponin dan lain-lain. Ini sebagai bahan utama ya atau kandungan zat utama rekan-rekan. Ya, jadi daun kirinyuh juga memiliki zat antibakteri yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan berbagai penyakit. Nah, ini luar biasa ya. Manfaat dari salah satu bahan B powder.
Ya, apalagi jika dikombinasikan juga dengan bahan-bahan yang lain, rekan-rekan. Manfaatnya tentunya akan jauh lebih kuat lagi gitu ya, akan lebih terasa lagi. Nah, kemudian rekan-rekan ya, jadi secara spesifik ya, daun kirinyuh saja gitu ya, ini memiliki manfaat diantaranya untuk kista, kemudian juga mencegah kanker serviks ya, kemudian juga bisa juga untuk anti diabetes rekan-rekan ya. Karena yang seperti kita ketahui, produk B powder ini ya ini memiliki manfaat yang spesifik ya, manfaat yang efektif juga untuk menanggulangi gangguan diabetes. Kemudian juga untuk mengatasi vertigo, kemudian juga bisa digunakan untuk gangguan lambung ya atau MAH, kemudian juga bisa menyehatkan jantung, menurunkan kolesterol, kemudian juga mengatasi asam urat. Nah, ini bagus juga rekan-rekan ya. Kemudian banyak lagi nih manfaat dari daun kirinyuh ini. Cuman intinya ya manfaat utamanya yang ini ya, yang rekan-rekan bisa lihat di layar. Oke, sebentar. Nah, rekan-rekan, nah kita sekarang beranjak nih ya. Kalau tadi kirinyuh ini merupakan salah satu bahan yang terkandung dari produk B powder ini. Nah, kita sekarang akan membahas B powder secara lebih jelas nih ya. Karena selain daripada kirinyuh, B powder ini juga memiliki beberapa bahan baku ya atau simplisia yang juga luar biasa dan efektif dalam mengatasi berbagai macam gangguan. Nah, sekarang akan kita bahas rekan-rekan ya. Jadi B powder ini rekan-rekan ya, tadi diutarakan ini dengan salah satu bahannya adalah bahan kirinyuh atau takelan. Nah, ini GMB powder jadi merupakan produk herba JM yang memiliki banyak manfaat. Nah, jelas ya, manfaat utama yang dikenal dari produk herba ini adalah yang berkaitan dengan permasalahan gangguan diabetes. Nah, ini salah satu manfaat utama dari B powder ya, yang seperti kita kenal, dia ini efektif sekali dalam mengatasi ya gangguan nih, terutama gangguan diabetes ya. Jadi bagi rekan-rekan nanti yang bertemu atau sedang ya menangani PCL yang punya gangguan diabetes, nah ini powder ini efektif rekan-rekan ya. Nah ini banyak sekali testimoni. Jadi rekan-rekan juga sekarang boleh nanti mempersiapkan testimoninya ya, testimoni untuk penggunaan powder nih terhadap PCL ya. Kita nanti berinteraksi langsung. Nah, ini khasiat ya atau manfaat dari komposisi dulu rekan-rekan ya. Komposisi dari bell powder. Nah, ini ternyata luar biasa banyak ya. Selain tadi dari kirinyuh ya, diantaranya ada bawang dayak ya. Kemudian juga ada benalu teh. Nah, ini kirinyuh atau takelan. Kemudian juga ada pegagan, ada daun sirsaknya ya, ada ginseng, ada jahe merah, sambiloto, meniran, kunyit ya. Nah, ini komposisi ini rekan-rekan tentunya ya memiliki manfaat masing-masing, apalagi jika dikombinasikan menjadi satu paket produk yang kita kenal sebagai B powder. Nah, ini tentunya luar biasa rekan-rekan ya. Nah, jadi manfaat dari B powder sendiri rekan-rekan ya. Nah, ini bisa lihat di layar diantaranya ini sebagai antimikroba ya, antivirus. Ya, seperti diantaranya lepra, menyembuhkan juga untuk luka luar ya rekan-rekan ya. Kemudian juga ada sifilis, ya gonorrea gitu ya. Kemudian juga gangguan sistem saraf seperti epilepsi, kemudian juga stroke, kesemutan ya, atau perasaan baal, pereda nyeri, merangsang merangsang saraf memori. Kemudian juga rekan-rekan ini produk B powder ini bisa juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Kemudian juga menstabilkan gula darah. Ya, ini ya jagonya di B powder untuk menstabilkan gula darah. Kemudian mengembalikan keseimbangan tubuh, mengobati kanker dan tumor dan lain-lain ya. Nah, makanya rekan-rekan ya, produk B powder ini dikenal juga sebagai produk balancing ya. Jadi bisa menyeimbangkan kembali fungsi tubuh ya. Nah, ini luar biasa rekan-rekan. Makanya judulnya selaras sekali rekan-rekan ya pada malam hari ini yaitu balance belief ya, keyakinan yang seimbang. Nah, jadi untuk aturan minum sendiri, yang seperti rekan-rekan ketahui, jadi untuk pencegahan, ya baiknya diminum 1 sampai 2 kali 1 saset. Ya, jadi 1 saset untuk pemakaian 1 kali atau 2 kali dalam sehari. Kemudian pengobatan. Nah, kalau pengobatan ini 2 kali ya atau 3 kali, ya 1 atau 2 saset. Nah, ini untuk pengobatan. Ya, jadi dalam 1 hari bisa berapa? Bisa 3 saset gitu ya
atau bisa sampai dengan 6 saset gitu ya. Jadi tergantung dengan gangguan juga. Kemudian juga untuk cara minum ya. Jadi cara minum ini B powder diminum dengan cara diseduh dengan air ya, suhunya sekitar 70%. Jadi untuk memaksimalkan hasil dapat diaduk ke arah kanan sebanyak 7 kali dan diaduk maju mundur sebanyak 7 kali. Jadi memang itu untuk memaksimalkan penyerapan rekan-rekan ya supaya nanti hasilnya jauh lebih efektif. Nah ini ya sekilas rekan-rekan dari saya mengenai B powder. Nah sekarang kita loncat ya kepada materi. Tadi materi motivasi ya sekaligus juga ini sebagai panduan rekan-rekan ya untuk kita bergerak ya, panduan juga bagi kehidupan kita. Nah ini Buya selalu nanti memberikan pencerahan nih supaya peta hidup kita ini jauh lebih terarah. Nah judul pada malam hari ini seperti tadi yang kita bahas yaitu keyakinan yang seimbang ya. Nah keyakinan yang seimbang ini seperti apa sih rekan-rekan? Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nah keseimbangan hidup rekan-rekan ya. Nah ini seperti yang guru besar kita katakan ya, keseimbangan hidup merupakan kondisi saat seseorang mampu membagi waktu dan tenaga untuk kehidupan pribadi dan pekerjaan. Ya, jadi seseorang yang bisa membagi waktu, ya, seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua, ya, manajemen waktu, begitu ya. Seseorang yang bisa membagi waktu antara kehidupan pribadi, kemudian juga profesi dan lain sebagainya, rekan-rekan. Nah, ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang hidupnya ini bisa balance, gitu ya, bisa seimbang. Nah, keyakinan apa? Keyakinan ini adalah sebuah sikap ya yang ditunjukkan oleh manusia saat dia merasa cukup kenal dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kepercayaan penuh akan suatu hal. Jadi keyakinan ini adalah kepercayaan penuh akan suatu hal. Ya, percaya belum tentu yakin rekan-rekan ya. Itu ya, percaya belum tentu yakin, tapi yakin rekan-rekan, apalagi jika dibarengi dengan kepercayaan yang penuh, nah ini sangat jelas ya. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Nah, kemudian apa yang dinamakan dengan keyakinan yang seimbang? Nah, keyakinan yang seimbang ini menurut guru besar kita semua adalah sebuah keyakinan yang telah mencapai pada tahap atau pada level di mana seseorang dapat menempatkan segala sesuatu berdasarkan kapasitasnya. Ya, seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua rekan-rekan ya. Jadi ada skala prioritas. Ya, jadi bagaimana caranya kita pandai menempatkan segala sesuatu, segala urutan ya prioritas berdasarkan kapasitas atau nilai pentingnya masing-masing. Nah, nanti guru besar kita semua akan memaparkan ya memberikan penjelasan lebih detail mengenai bagaimana supaya kita punya kehidupan yang berkeyakinan sekaligus juga seimbang. Ya, nah dinamakan sebagai balance belief. Nah, rekan-rekan ya, balance belief. Nah, keseimbangan dapat terwujud salah satunya dengan mampu menyeimbangkan potensi energi pada pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Ya, seperti yang diutarakan oleh guru besar kita semua, rekan-rekan ya. Bahwa di dalam tubuh kita ini, ya di dalam diri kita ini ada yang namanya mind, body, and soul. Ya, jadi bahasa sederhananya itu pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, apabila pikiran, tubuh, dan jiwa ini bisa seimbang, rekan-rekan, maka tercapailah keseimbangan hidup, begitu ya. Karena begitu seperti yang diutarakan oleh guru besar kita. Apabila misalnya pikiran kita bermasalah, maka tubuh dan jiwa pun ikut bermasalah. Juga ketika tubuh kita juga atau jasad kita bermasalah, maka jiwa dan pikiran juga bermasalah. Juga jiwa bermasalah, pasti tubuh dan pikiran juga akan bermasalah. Nah, di sini rekan-rekan, salah satu ya bagian dari rangkaian energi di dalam tubuh kita rekan-rekan seperti yang rekan-rekan lihat di gambar itu yang dikenal dengan 7 cakra ya, cakra energi ya rekan-rekan. Pernah ini dipelajari dulu, pernah disampaikan juga oleh guru besar kita semua bahwa di dalam tubuh kita ini ada 7 cakra ya. Yang pertama yaitu cakra mahkota. Nah, ini letaknya ada di ubun-ubun ya. Kemudian juga ada cakra ajna. Nah, ini sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Kemudian juga ada cakra yang ada di tenggorokan, rekan-rekan ya. Kemudian juga ada cakra jantung ya, yang ada di tengah-tengah dada. Kemudian juga ada cakra solar plexus cakra, rekan-rekan ya. Kemudian juga ada cakra
sakral chakra, kemudian juga ada root chakra. Jadi nanti guru besar kita akan menjelaskan di mana saja letaknya secara spesifik, rekan-rekan. Nah, jadi uraian begini, rekan-rekan, ya. Kenapa kita harus seimbang? Ya, seimbang itu dalam bahasa lain disebutnya kan tadi ya diutarakan yaitu balance. Ya, jadi balance ini sesuai dengan tadi bagaimana cara kita memanfaatkan 7 cakra tersebut agar bisa terkondisikan rekan-rekannya sehingga kehidupan kita ini akan jauh lebih berenergi gitu ya, lebih seimbang. Nah, cakra mahkota rekan-rekan. Nah, di sini cakra mahkota ini berkaitan erat dengan bagaimana cara kita ini berpikir positif. Jadi balance ini B-nya berpikir positif ya. Jadi cakra mahkota berkaitan dengan bagaimana caranya kita berpikir positif. Jadi kalau kita senantiasa berpikir positif, maka cakra mahkota kita pun akan baik begitu rekan-rekan ya. Karena apabila cakra mahkota kita terganggu, ya pasti ada gangguan-gangguan nih yang ada nanti mengena di kepala kita, misalnya sering pusing, vertigo dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga ada cakra ajna. Nah, ini berkaitan dengan intuisi. Ya, kemudian juga direction in life, jadi arahan hidup. Nah, bagaimana agar cakra ajna ini rekan-rekan berfungsi secara maksimal? Nah, makanya di situ ada A, amanah terhadap tugas. Nah, seseorang yang bisa amanah terhadap tugas rekan-rekan ya atau memiliki sikap yang amanah, maka fungsi daripada cakra ajna ini akan baik. Nah, orang-orang yang tidak amanah akan mengganggu cakra ajna ini. Nah, nanti larinya kepada gangguan-gangguan tertentu. Nanti guru besar kita akan membahas lebih lanjut. Kemudian juga ada cakra tenggorokan. Nah, ini berkaitan dengan self-ekspresi. Ya, jadi ekspresi diri. Nah, bagaimana caranya supaya nih cakra yang ada di tenggorokan ini berfungsi dengan baik, rekan-rekan ya, berfungsi dengan maksimal. Makanya di sini ada L. L-nya apa? Lentur atau bersikap fleksibel dalam berekspresi. Ya, ketika kita bersosialisasi, ya kita berinteraksi dengan orang lain, begitu ya, diharapkan juga kita memang bisa fleksibel. Ya, jadi ekspresinya itu kalau kata Buya, salah satunya rekan-rekan bisa fleksibel dalam berekspresi, bagaimana kita ini bisa menciptakan bahagia dengan selalu tersenyum. Gitu ya. Nah, itu lentur atau fleksibel ya dalam berekspresi. Kemudian ada lagi tadi cakra jantung ya atau heart chakra. Nah, ini diantaranya berkaitan langsung dengan relationship rekan-rekan ya. Jadi hubungan interpersonal. Makanya di sini ada A. A-nya ini adalah antusias dalam berinteraksi. Jadi antusias ini ya seperti yang diutarakan Buya sebelumnya, orang yang antusias akan memberikan efek positif terhadap orang yang diajak bicara. Orang yang antusias akan memberikan pengaruh luar biasa terhadap orang yang diajak komunikasi dengannya. Makanya orang yang antusias, nah ini cakra jantungnya akan baik, begitu rekan-rekan ya. Kemudian juga ada solar plexus chakra. Ini langsung berkaitan dengan personal power, ya harga diri atau nilai diri, rekan-rekan. Makanya di sini seseorang yang ingin solar plexusnya baik, dia harus memiliki nilai atau bernilai untuk diri dan orang lain. Ya, jadi bagaimana caranya dia memiliki harga diri yang baik, kualitas diri yang baik, rekan-rekan. Jadi orang tersebut bisa menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kemudian juga ada sakral chakra. Nah, ini ya berkaitan langsung dengan sexuality dan gairah pleasure. Nah, supaya cakra ini berfungsi dengan baik, makanya kita harus mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain atas dasar kesetiaan atau pengabdian. Nah, ini rekan-rekan kaitannya. Jadi orang-orang yang memang loyalitasnya kurang baik akan bisa ya berakibat pada cakra-cakra yang bermasalah nantinya rekan-rekan ya. Nah, sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan sebagai root chakra. Nah, ini berkaitan dengan karir ya. Kemudian juga diantaranya sense of belonging. Ya, jadi sense of belonging ini rasa memiliki. Jadi bagaimana supaya cakra paling bawah atau cakra root chakra ini berfungsi dengan baik rekan-rekan. Nah, dia harus memiliki empati ya, empati dalam hidup kebersamaan. Jadi empati ini memiliki menghargai orang lain ya sekaligus juga dia memiliki punya dasar sense of belonging itu rasa memiliki ya terhadap apa yang dia kerjakan terhadap profesinya.
Oke, jadi begini rekan-rekan dapat disimpulkan ya. Seseorang yang memang ingin energi tubuh, pikiran, dan jiwanya baik dan seimbang, maka dia harus bisa balance. Nah, balance-nya itu apa? B-nya berpikir positif, A-nya amanah, L-nya lentur atau fleksibel dalam kehidupannya, kemudian juga A-nya antusias, N-nya nilai atau bernilai ya, kemudian C-nya cinta atas dasar loyalitas atau pengabdian, dan E-nya adalah empati ya, memiliki jiwa empati. Oke, selanjutnya. Nah, ini balance life ya, mind, body and soul are one system. Jadi, pikiran, tubuh, dan jiwa itu merupakan satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Oke, nah ini rekan-rekan quote dari guru besar kita semua yang sangat menggugah tentunya ya, yang akan memberikan motivasi sekaligus juga semangat bagi kita semua. Nah, quote yang diberikan oleh guru besar kita untuk kita semua rekan-rekan, terus berusaha kemudian berserah, tapi tidak menyerah apalagi kalah. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk bersujud. Dan ini luar biasa, rekan-rekan. Ini guru besar kita semua akan memaparkannya dari sudut pandang motivasi untuk kita semua. Tetaplah melangkah dengan keimanan yang berisi harapan. Semua pasti ada jalan, semuanya pasti tertuntaskan. Oke, luar biasa nih dari guru besar kita semua.